contoh lagi ya. Di sana diberi minum dari besi yang mencair, Pak Bu. Betul? Besi digodok, dipanasi ya. Misalkan dipanasi 900 derajat Celcius. Jos. Besinya tadi jadi cair, Pak Bu. Diceduk ini kena. Karena nyitak, maunya dicitak jadi apa? Besinya jadi cair karena panasnya melebihi dari sekian ratus derajat. Katakan 1000 derajat misalkan. Ngono ku kok lek ana wong wis mlebu neraka, wis lara, njaluk ngombe. Masya Allah. Di surat 18 ayat 29. Njaluk ngombe wonge. Terus ya Allah ngeten. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nggih, terus Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. nggih. Bebas kan? Terus Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. wis kafir oh. Nek iman oh. Bebas. Gak ada paksaan, ngoten. Terus Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. oh, baru Allah mengatakan, wes saiki aku nyediakno bagi orang zalim neraka. Neraka iku ngene, tak duduno. Terus Yang gejolaknya mengepung mereka. oh, dia tidak akan pernah berhenti di neraka itu. Terus Dan jika mereka meminta minum, lek njaluk ngombe terus ya Allah. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Yo entek, Pak Bu. Yo entek awake. Kayak minum kok cairan besi gerocok. Yo entek. Terus bagaimana rasa sakitnya? Mboten niku mboten leren. Muga-muga kula panjenengan iki selalu direksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup nyaman dengan hidayahnya, mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir di surat 25 ayat 33 ini, walayatuna bima salin illa ji'naka bil haqi wa aksana tafsira. Saya menerjemahkan itu. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, Nah, lalu melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. yang paling baik penjelasannya. Di sini artinya tidak sekali-kali orang kafir itu mengatakan sesuatu untuk menentang perkara yang hak, melainkan disanggah oleh Allah. Kami sanggah terus ya Allah mereka itu dengan jawaban yang benar. Walaupun mereka itu melontarkan kata-kata atau kalimat yang mengejek misalkan atau yang tidak terima, nanti dibalas oleh Allah, dijawab dengan jawaban yang benar, jawaban yang lebih jelas, lebih tenang dan lebih fasih daripada ucapan mereka. Pernah Bapak Ibu sekalian ada orang yang tidak paham dengan kejadian dirinya, bahwa manusia itu dulu sebelum jadi manusia itu kan belum jadi apa-apa, berupa air. Binatang ya berupa air sama.
Memang dijadikan oleh Allah suatu yang hidup itu dari air. Maka Bapak Ibu sekalian, mereka ketika mendengar Rasulullah berdakwah, berbicara tentang kematian dan hari kebangkitan. Ada orang dari orang-orang Quraisy, mereka datang ke kuburan, duduk kuburan, Bapak. Tulang belulang itu diambil, dibawa, diberikan pada Rasulullah. Oke. Ya maunya apa? Sebetulnya mereka itu tidak percaya, tetap tidak percaya. Ya dengan alasan untuk menguatkan hujahnya, itu caranya seperti itu. Digawa tulang belulang menungso niku sing gak ono nyawane niku, sing mrotoli. Lalu mereka menyatakan begini di surat 36 ayat 78 79. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala. Iki ngomongin. Mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Nggih. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Lupa dengan kejadiannya. Biyen iku asale apa? Asalnya lo gak ono, terus ono liwat air. Jadikan air oleh Allah. Air itu ono jenisnya, jenis air yang dari laki-laki namanya spermatozoid, yang dari air dari perempuan namanya disebut ovum menurut ilmu kesehatan. Tapi sama airnya, namun berbeda. Karena apa? Antara spermatozoid dengan ovum ini kalau bercampur itu menjadi tumbuh. Yang Allah menumbuhkan dimulai dari air itu menjadi darah, gumpal daging, jadi tulang, dibungkus tulang, dibentuk, dilahirkan. Diproses oleh Allah. Tapi caranya air. Toh kalau sudah dewasa ya jadi tulang yang kuatnya seperti ini. Dulu asalnya air. Makanya kalau sudah mati, kembali ke bumi, dagingnya hilang, tinggal tulangnya. Tapi itu dulu asalnya air. Walaupun keras begitu. Nah tulang belulang itu dibawa karena menurut akalnya terus gak mungkin tulang belulang ini akan bangkit lagi di hari akhir. Gak mungkin hancurnya seperti ini, tidak tertata. Tapi dia tidak tahu bahwa Allah Maha Kuasa membuat segala sesuatu. Tidak tahu. Jangankan yang pernah ada, Pak Bu. Wong belum pernah ada aja jadi ada itu mudah bagi Allah. Saya kira langit itu loh bahannya apa biar sing gawe langit niku. Enggak roh. Bumi itu bahannya dari apa? Enggak ada, Pak Bu. Tapi kok ono bumi? Itu Allah yang Maha Kuasa. Maka orang itu mengatakan ngeten. Ia berkata, Nggih. siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Oh. Siapa sing menghidupkan tulang belulang ini Muhammad? Sudah hancur luluh ini. Kalau bahasa bebasnya Pak Bu. Kamu itu kalau dakwah, kalau kamu itu ngajak orang yang logis. Bahasa kula Pak Bu. Masa tulang belulang begini akan bisa tumbuh lagi menjadi manusia yang sempurna? Gak logis kan Muhammad. Maka begitu datang kalimat ganjil ini dijawab oleh Allah. Ya Rasul, jawaban ngomong.
Ayat 79. Kul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Nah, itu nanti yang menghidupkan adalah Allah Tuhan seru sekalian alam, kamu dihidupkan kali pertama. Ya kali pertama itu ya penciptaan sekarang ini. Persis. Itu bagi Allah mudah. Karena itu di akhir ayat wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Nggih. Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling kecil. Itu jenenge Omikron. Saniki ana Omikron ya. Gak ketok didelok menungso. Nggih. Itu kalau orangnya terkena itu sakit. Sakit panas biasa. Lek sing dhisik-dhisik iku ono model penyakit yang ditakuti orang seluruh dunia. Terus dinamakan oleh ahli kesehatan COVID. Gak ketok kan? Gak ketok. Tapi begitu menyerang orang, orangnya jadi sakit, paru-parunya penuh dengan busa, gak bisa bernafas, O2-nya gak bisa masuk, buntoni, jadi jeli, mati. Bapak-Ibu sekalian, itu yang tidak dapat dilihat oleh orang. Orang bisa menganalisa dan tahu. Karena dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Sehingga bisa menyebutkan semacam itu. Allah Maha tahu seluk beluknya penyakit itu. Allah Maha tahu. Yang menciptakan Allah. Jangankan penyakit, Bapak. Ucapan yang tidak didengar oleh siapapun, Allah Maha mendengar. Contoh ya, dikabarkan oleh Allah di surat 50. Nih. Surat Qaf. Nih. Itu di ayat 16 itu Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dibisikkan itu ngomong mboten? Mboten. Sapa sing krungu? Gak ono sing ro. Wong dibisikkan di sini. Hatinya aja enggak getar, Pak Bu, meneng ngene hatine. Tapi ono suarane no jero ati iki. Orang enggak tahu, ilmu yang sangat canggih pun tidak akan bisa mendeteksi ucapan hati. Nah, yang membuat hati itu Allah loh, Pak Bu. Karena itu geraknya apa yang ada di dalam hati yang tidak diketahui oleh siapapun itu, iblis pun tidak tahu. Tidak diketahui oleh siapapun, itu diketahui oleh Allah. Makanya Allah menyatakan, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sampai seperti itu. Jadi yang dibisikkan oleh hati itu didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan Allah itu lebih dekat dibanding dengan urat leher sing kantil gitu. Sing kantil. Nek gulu itu lebih dekat Allah daripada urat lehernya. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, enggak usah banter-banter, Pak Bu. Allah mboten dublek nggih, ngertos. Allah itu dekat, maha dekat. Banter-banterno iku. Dianggap gak krungu bae Allah.
Allah itu maha dekat. Bisikan di dalam hati saja sudah didengar oleh Allah, Pak Bu. Ngoten. Makanya ana undang-undang lek ndonga niku undang-undange ngeten. Lek zikir Pak Bu. Nggih. Lek zikir nang Allah niku dikek undang-undang kali Allah. Undang-undangnya di surat 7 ayat 205. Iki undang-undangnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. No, sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Nyebut, jadi gak usah ngomong. Jero hati lho, Bro. Namanya zikir. Lalu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Caranya seperti itu. Tadarruan wa khifatan. Lalu yang kedua, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah di sini langsung Allah menyatakan tidak mengeraskan suara. Jadi kalau kamu zikir menurut Allah jangan mengeraskan suara. Tapi ada nggak orang zikir mengeraskan suara? Banyak. Oh, banyak. Enggak. Mantap ngoten ya. Kadang-kadang sampai nyekel mic iki, Pak Bu. Dibuanterno. Ya monggo. Cuma muga-muga kancane gak terganggu ngoten. Nggih, nek ndelok ayat niki gak oleh dikeraskan suaranya. Kapan itu gak oleh dikeraskan nek zikir nang Allah? Di waktu pagi dan petang. Waktu pagi itu ya pagi sampai petang, petang sampai pagi. Kapan? Ya di tengah-tengah itu. Kalau pagi sampai petang misalkan zikir sholat ya zuhur, asar. Jam 09.00 zikir juga. Jam 8 bisa zikir setelah sholat duha. Petang sampai pagi. Berarti maghrib ini sampai pagi. Ya pokoknya di waktu zikir petang sampai pagi itu gak ada keras-keras menurut Allah. Jam piro? Jam-jame. Mau sholat apa? Masa aku tak sholat tahajud pukul 11. Monggo gak apa-apa. Setelah itu terus zikir nang Allah. Jangan keras-keras. Aku tak sholat istikharah. Karena ada permasalahan. Silakan sholat istikharah. Pukul berapa? Misalkan pukul 2 malam. Pagi itu. Ya silakan. Kalau berdoa jangan keras-keras. Ngerti enggak Pak Bu? Kalau berzikir. Itu namanya mulai sore sampai pagi. Mulai pagi sampai petang. Sampai Allah menyatakan begini. Nuturi kula panjenengan oleh nuturi ngene. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wong lalai niku bisa artinya bodoh, Bapak. Ngoten. Koyo gak ngerti. Jangan. Maka kembali ke ayat tadi, ketika orang-orang kafir itu datang membuat suatu yang ganjil, Allah mendatangkan yang benar kepada Rasulullah. Secara jelas dapat dirasakan dalam kehidupan ini. Sa'id Ibnu Jubair itu mengatakan dalam kitabnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, Pak. Ayat 33 ini. Tidaklah orang yang kafir itu datang kepadamu Muhammad membahas suatu yang ganjil tadi. Itu artinya kan suatu usaha untuk menjatuhkan Al-Quran dan menjatuhkan Rasulullah. Itu cara mereka. Namun
Allah datangkan kepadamu Muhammad suatu yang benar di ayat tadi. Dan paling baik penjelasannya, walaupun mereka akan menjatuhkan kamu. Ngoten. Wong menungso niku masih ngoyo-yo apa, Pak? Bagaimanapun dia berusaha dengan sekuatnya. Nek Allah ndak mentakdirkan ya gak iso. Tu'ti mulka man tasa wa tanzi'u mulka miman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudzillu man tasa biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nggih. Napa? Surat 3. Aman tinggal di surat 3. Surat napa? Ali Imran. Nah, di surat Ali Imran ini disebutkan oleh Allah niki. Ayat 26. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Nah, kongkon muni ngoten Rasulullah ya Rasul sampaikan atau munio atau kita berdoalah ngoten enggak ngono. Dungane ngeten wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan ngoten. Terus Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wong oleh kerajaan oleh pangkat itu ya karena dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki itu artinya karena usaha mereka berkehendak ke sana. Ngoten. Nomor 2. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Kerajaan dicabut itu ya sama. Dikehendaki oleh Allah itu artinya kalau mereka itu dalam kehidupannya ada kesalahan yang menjadikan kerajaan itu tercabut. Mungkin karena ulahnya, mungkin karena kebijakannya atau yang lain. Maka ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah bisa tercabut. Iku lek tercabut, gak iso nek sing ngalangi, Pak. Nggih. Terus watu izuman tasa, watu diluman tasa. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Nah, ono sing dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang bisa melawan. Terus dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Oke. Sebaliknya seperti itu. Biadikal khair. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yang penting niku usahanya kepada apa yang dituju, Pak Bu. Nanti akan dikehendaki oleh Allah. Tunggale hidayah ini lah. Hidayah itu tidak akan bisa masuk kepada kita kalau kita tidak berusaha untuk mencari hidayah. Ngoten. Nah, hidayah itu mulai wis dicari, dikehendaki oleh Allah diberi hidayah. Karena dicari. Lah meneng-meneng no oma, rokokan no oma tunggu-tunggu ngombe kayak kopi oleh hidayah mboten saged, Pak Bu. Nggih mboten saged. Ya sing mara Bu Hidayah ngekeki berkat ngono ae, alhamdulillah ya. Nggih. Tapi kalau uangnya oleh hidayah gak iso. Karena dia enggak mencari hidayah. Ngoten. Sebagaimana kalau di surat 29 di ayat 69 itu Allah menyatakan untuk dikuatkan pada kita, Pak Bu. Surat 29 ayat 69 yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Ini loh. Jihad itu bahasa Arab. Iki gurung diterjemahkan iki koyokan, ya.
Atau kalimat jihad itu sudah menjadi kata baku. Oke. Artinya bersungguh-sungguh. Kalau diterjemahkan Indonesia kan bersungguh-sungguh. Di sini jahadu kan jihad. Diartikan jihad. Karena sudah paham bahwa kalimat jihad itu sudah difahami oleh orang bersungguh-sungguh. Temenan ngoten Pak. Orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah terus ya Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. loh, dikai jalan kali Allah. Soalnya golek ngoten lho. Nek golek dikai jalan oleh Allah, diberi jalan untuk menuju yang dicari tadi. Di akhir ayat, dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Rangkaian untuk mendapatkan hidayah itu ya, itulah namanya perbuatan yang baik. Allah senang terhadap orang berbuat baik. Ono orang Pak Bu, soalnya ono hidayah lo kati Joko. Ono. Ngono gak cerdas senenge. Pernah Rasulullah itu terhadap pamannya kan tahu kalau Rasulullah itu orang yang diutus oleh Allah. Tahu enggak? Tahu, membela. Tapi gak ndang dijokok ngono lho Pak Bu, hidayahnya. Enggak diambil gitu loh. Tapi dia membela. Maka dijelaskan oleh Allah di surat 28 ayat 56. Penjelasannya begini. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ya Rasul, awakmu masih kamu mengasihi salah seorang yang sangat kamu kasih, kamu tidak bisa memberikan petunjuk. Tidak bisa. Karena petunjuk itu terus ya Allah. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Petunjuk itu milikku. Sapa sing tak kei petunjuk, sing tak kehendaki, ya iku sing tak kei. Sapa? Ya sing golek petunjuk. Lek gak golek petunjuk ya gak tak kei. Wong gak golek kok. Ngoten. Terus si Allah ngeten di akhir ayat wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sing menerima petunjuk iku Allah Maha tahu. Ki lho wong iki bisa menerima petunjuk, diberi oleh Allah petunjuk. Panjenengan datang ke sini itu pasti berbeda dengan yang tidak datang. Nanti kalau pulang panjenengan tidak sama dengan yang tidak datang ke sini hari ini. Kenapa? Karena pada hari ini ada cerita seperti ini. Di rumah atau orang yang tidak datang itu tidak mendapatkan cerita seperti ini. Maka ketika panjenengan datang ke sini itu dapat hidayah satu cerita ini. Maka cerita ini menjadi satu ilmu untuk kita. Itu kalau bendino oleh siji 30 dino kan oleh 30 Pak. 30 hidayah, 30 petunjuk. Nah itu kalau terus menurut saya Bu, sempurna hidup kita Pak. Karena sedikit beri petunjuk lagi, sedikit beri petunjuk. Oh kekurangannya hidup ini beri petunjuk. Sempurna berangkat ke Allah sudah sempurna. Tapi kudu dicari. Kalau tidak mencari tidak bisa. Diwaca dhewe gak mungkin Bapak. Temenan. Lah kenapa pamannya Rasulullah tidak dapat petunjuk? Pamannya Rasulullah enggak cerdas, tapi pinter. Pinter dagang. Tapi gak cerdas.
Sehingga begitu Rasulullah dirawat, dibela, tapi dia tidak mengikuti karena terinterupsi oleh jabatan. Oleh jabatan. Terinterupsi, Bapak. Sehingga para saudaranya datang, Abu Thalib, kamu akan ikut Muhammad. Kamu loh diangkat oleh mereka menjadi pimpinan Quraisy. Kalau kamu ikut Muhammad, Muhammad itu ponakanmu, yang membesarkan Muhammad kamu. Gengsi kamu. Bagaimana kamu terhadap orang-orang Quraisy? Pikir, koyo iya, koyo enggak, koyo iya, koyo enggak. Akhirnya iya, oh iya ya, ngoten. Gak ikut Muhammad sampai nyawa diambil oleh Allah. Sakno sajane Abu Thalib itu membela mati-matian Pak Bu, tapi nanti di neraka. Ngoten. Kasihan. Ya iki Rasulullah gak iso kayak petunjuk kan? Bisa enggak? Enggak bisa. Rasulullah enggak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Walaupun mereka itu sangat dicintai oleh Rasul, tapi Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk. Saiki ayat dibandingkan ya. Ada ayat sampean analisa ini. Surat 42 ayat 52. Sampean analisa coba. Wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasa'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surat 42 ayat 52. Oke, monggo sampean bandingkan ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran. Musi tenemri. Muhammad tak wahyukan padamu Quran. Ya, terus dengan perintah kami. Lalu sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Sadurunge Quran teko, Rasulullah yang nggak tahu Pak Bu. Hukum yang sebenarnya hidup itu seperti apa? Gak tahu Rasul itu. Lah di bawah Rasul ya tambah gak ero. Oh kita ini umatnya Rasul itu niru kok. Mewarisi Rasul. Kita ndak tahu apa sih jenenge Quran, apa sih jenenge iman itu, apa sih iman itu Garo soalnya gurung dituruni Al-Quran. Lalu setelah dituruni Al-Quran terus ayat niki. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Cahaya Quran. Turun Al-Quran jadi cahaya. Ngertos cahaya panjenengan? Napa cahaya itu apa? Fungsinya untuk apa? Memberikan penerangan. Orang itu kalau sudah dapat informasi dari Quran berarti dapat cahaya. Dari cahayanya Quran itu asal gak ruh hukum akhirnya ruh hukum. Asalnya itu kalau berbuatnya seperti ini setelah dia melihat Quran menjadi cahaya, oh gak oleh ya, kudune ngene. Kemudian yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Di antara hamba Allah yang diberi cahaya Quran karena dia membawa Quran, dia mendapatkan Quran diberi cahaya yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu yang mau belajar Quran, betul Bapak Bu? Betul. Lek gak belajar yo gak iso oleh cahaya Quran. Itu kok endi? Oleh ana wong ngaji Quran kita menyingkir. Utawa gak oleh ngaji Quran. Enten model ngoten niku. Kok ono maneh ya? Nggih. Nah, ya gak iso oleh cahaya Quran, oleh nurit cahaya Quran itu kok endi wong gak dipelajari, Bapak. Ngoten lho.
Karena itu Allah menyatakan yang kami tunjuki dengan dia, dengan Quran. Siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami kehendaki. Di akhir ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Terus. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini kamu sinten? Muhammad. Nggih. Coba kamu benar-benar memberi petunjuk. Kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini apa? Innaka latahdi man ahbabta. Sungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Oh bedanya. Iki kok ngene. Innaka latahdi dan sungguhnya kamu memberi benar-benar memberi petunjuk. Ila siratal mustaqim kepada jalan yang benar. Napa bedanya, Pak? No? Nah, yang pertama tadi surat 28 ayat 56 tadi. Mereka tidak dapat petunjuk karena tidak mencari petunjuk. Gak dikei. Namanya tidak mendapat petunjuk irhas. Itu namanya kecerdasan tidak ada. Tapi yang ini tidak. Rasulullah memberikan sungguh-sungguh memberikan petunjuk. Petunjuk dengan apa? Ya dengan Quran itu. Karena dibacakan oleh Rasulullah Al-Quran, maka orangnya yang mau menerima bacaan tadi, yang mau mempelajarinya, sama dengan Rasulullah benar-benar memberi petunjuk pada orang itu. Bukan asalnya orang itu tidak punya petunjuk, terus oleh petunjuk, betul? Betul? Wonge iki mencari petunjuk dituduhno kali Rasulullah. Maka Rasulullah menjadi sarana memberi petunjuk. Paham? Nah ini kamu betul? Langsung Allah menyatakan, ya Rasul, walaupun kamu cinta pada siapapun, kamu tidak bisa memberikan petunjuk. Lek wong lo gak golek petunjuk. Kalau ini kan mencari orangnya. Belajar Quran, mempelajari Al-Quran, dibacakan Rasulullah, dijelaskan, akhirnya wong oleh petunjuk. Rasulullah dikatakan oleh Allah, kamu benar-benar memberi petunjuk pada mereka itu ke jalan yang benar. Itu bedanya, Bapak. Maka Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang tidak bisa menerima Quran, ya semacam-macam caranya untuk menerima dan menjatuhkan Rasulullah. Namun Allah membela Rasul. Karena Ibnu Sa'id Ibnu Jabir tadi, Jubair itu memberikan komentar dalam kitabnya. Inilah menunjukkan bukti perhatian Allah yang besar dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sisinya, di sisi Allah Rasulullah, sehingga wahyu selalu datang kepadanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik di pagi hari maupun di petang hari, di siang hari maupun di malam hari, wahyu datang terus. Sedang dalam perjalanan maupun sedang dalam ada di tempat, ya wahyu datang, Bapak. Setiap kali malaikat turun untuk menemuinya selalu membawa Al-Quran. Lain halnya dengan cara penurunan kitab-kitab yang terdahulu yang diminta oleh mereka itu. Yang diturunkan sekaligus, misalkan kitab Taurat, misalkan kitab Injil, misalkan kitab Zabur, itu sekaligus memang. Hal ini merupakan suatu kedudukan yang lebih tinggi. Quran itu lebih besar serta lebih agung ketimbang saudara-saudaranya dari kalangan semua nabi atau rasul yang telah diberi kitab itu. Lu kok bisa lebih agung, lebih lebih diperhatikan, lebih mulia?
Al-Quran itu mempunyai dua sifat kekhususan dibanding dengan kitab-kitab terdahulu. Apa? Yaitu Malaul A'la. Al-Quran itu diturunkan sekaligus di Lauh Mahfudz. Blek ngoten. Ke Baitul Izzah di langit yang paling bawah. Ngoten. Jadi 30 juz itu diturunkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di catatan Lauh Mahfudz di Baitul Izzah, langit yang paling bawah. Wis ana catatannya semua ada. Perkara di dunia yang sebelum terjadi itu sudah diturunkan di situ. Setelah itu Al-Quran diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur menurut peristiwa dan kejadian yang memerlukan penurunannya. Perlu kayak contoh ya, koyo, ini, misalnya di surat 21 itu ada kalimatnya kan. Surat 26 misalnya. Surat Asy-Syu'ara ya, di ayat bukan. Di surat Al-Hadid coba. Al-Hadid itu surat 57. Ya. Nah, ayat 22, ini coba lihat. Surat 57 ayat 22. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz. Terus sebelum kami menciptakannya sesungguhnya sampean balen mana cek paham. Coba alon-alon. Tiada suatu bencana pun tiada suatu bencana pun berarti tidak ada. Enggak pernah ada. Ya. Terus yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Bencana sing nimpa bumi atau bencana yang menimpa pada dirimu, ya, tiada satupun bencana sing kena bumi atau kena dirimu terus ya Allah ngeten. Napa? Melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz. Wis ditulis, Pak Bu. Ono tulisane pisan. Ngoten. Lah kapan ditulis? Sebelum kami menciptakannya. Dadi musibah sing teko, saiki sing teko, biyen gurung teko, iku wis ana tulisane pisan. Banjir. Iku wis ana tulisane banjir, ngoten. Banjir bandang, ngono wis ana tulisane, banjir bandang, ngono Pak. Gempa bumi, ngono wis ana tulisane, gempa bumi. Cuma gak mudun-mudun. Wis ana tulisane. Kapan diturunkan? Lek model ngono ku disunggeh. Diogrok-ogrok ngeten, dimudun. Carane ogrok-ogrok ambek dosa. Jadi ana penduduk dosa, dosane akeh nang Allah. Sombongnya luar biasa baru diturunkan. Sadurunge ana wis ana, iku iso gak turun barang, Pak Bu. Selama orang itu penduduknya itu baik, ya berbuat baik. Makanya Allah menyatakan bahwa tidak akan memberikan bencana pada penduduknya, wa ahluha muslihun.
Kalau penduduk dunianya itu, penduduk daerahnya itu muslihun, soleh kabeh Bapak. Bahkan diberikan. Ini namanya musibah itu. Ya iki sadurunge diciptakno wis ana. Bagi Allah ya napa? Terusane ayat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah. Bagi Allah mudah. Nah itu yang dimaksud di sini. Quran itu yang ngono Pak Bu. Ditekek Lauh Mahfud. Terus setelah itu ono kejadian turun. Ngoten. Ya sampai 30 juz iku. Ora ono wong lanang ya menganiaya wong wedok bojone, ayat turun. Ngandani terus benarnya seperti apa. Ya ana wong wedok nuntut bojone ekonomi sedangkan wong sing lanang kekuatannya sekian akhirnya membuat susah sing lanang menunggu turun ayat kandhani. Sempurna akhirnya. Hidup ini sempurna. Mulai duwe anak. Nggih. Anake wis umur 2 tahun atau 1,5 tahun. Sedangkan ada permasalahan. Itu enggak boleh sepihak nyape itu enggak boleh. Enggak boleh. Wis tak sapine ae. Wong lanang gak dikandani, gak oleh Pak Bu. Turun ayat ngandani. Ngoten. Ya apa lek ana wong duwe bojo siji tambah maneh siji maneh tambah maneh siji maneh. Terus apa masalahnya? Kemudian bagaimana keadaan orang itu kalau misalkan kepingin duwe bojo maneh dan seterusnya, turun ayat. Ngandani Pak. Mulai ana wong ndongakno elek nang kancane karena didolimi. Ngoten niku turun ayat, ngandani gak oleh. Sempurna akhirnya. Di sini keunggulan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah walaupun mereka mencibirkan. Lah apa Quran kok diturunkan dia jumlatan wahidah, tidak diturunkan secara kok koyok kitab-kitab yang dahulu. Ngoten. Komentari macam-macam mereka itu. Maka Imam Nasai dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Nasai. Itu telah diriwayatkan sanadnya melalui Ibnu Abbas. Yang telah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus ke langit yang paling bawah pada malam Qadar. Kemudian diturunkan ke bumi selama 23 tahun. Kemudian membaca wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa aksana tafsira. Dan membaca lagi dan riwayat Imam Nasai ini Quran surat 17 ayat 106. Surat Bani Israil ayat 106. Monggo. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Nah niki Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Tujuannya apa? Agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Loh, ben dibacano tartil. Alon-alon. Wong alon-alon ae lupa lho Pak Bu. Enggak. Nggih. Wala a'budu ma ta'budu wala ana abidu ma abadu wala antum abidu nama abud wala antum abidu nama abud. Bulet kan Bu. Kadang-kadang bulet seperti itu diwacana alon-alon. Makanya orang menghafal Quran itu dijaga. Kalau enggak hilang, ada ayat yang diulang-ulang oleh Allah supaya memudahkan. Engkau lek mari diulang ini,
iso mblaran nang liyane. Soale ana misalkan wasawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la. Niku nek ngene surat Al-Baqarah ana. Nek surat Yasin ya ana. Lah mari maca surat Al-Baqarah ngono iso mlayu nang Yasin utawa teko surat Yasin balik nang ngene Al-Baqarah terusane. Bisa terjadi Pak Bu. Jadi dibacakan perlahan-lahan kepada manusia, lalu dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Bagian demi bagian. Sak bagian demi bagian. Faham akhirnya orang. Jadi Al-Quran itu diturunkan itu untuk memberikan kefahaman kita. Agar hidup kita itu sempurna. Maka di ayat 34 keadaan orang kafir di hari kiamat itu nanti diceritakan oleh Allah di ayat 34 itu. Surat apa? Al-Furqan ayat 34. Ya. Niku sampean terjemahkan di ayat 34. Alladzina yuksaruna ala wujihim ila jahannam ulaika sarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dihimpunkan ke dalam neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Diseret Pak Bu. Kadek nyerete sikile sing dicekel. Mukae di nungsor. Waduh. Ya Allah beratnya. Ana sing mlebu neraka niku gak diseret tapi digiring. Gregetan loh malaikat itu. Gregetan. Sampai malaikat itu muni ngaten. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Sampeyan ditakoni ngoten ya napa kira-kira? Apakah belum datang kepadamu rusulun minkum yatluna alaikum, rasul yang membacakan ayat-ayat pada kamu, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberitahu akan ada pertemuan semacam ini. Oh gak dikandani ta. Iki lho siksa neraka. Kok gluduk-gluduk awakmu ngoten Pak Bu. Malaikat lho gregeten. Ngoten. Qalu bala jarene wonge. Nggih malaikat punenten jane nggih. Punenten mboten guyu-guyu kaya kula ngeten mboten Pak Bu. Wong neraka. Punenten bala walakin hakot kalimatul adabi alal kafirin. Akan tapi sudah menjadi keputusan Allah, ya Allah, keputusan Allah bagi orang yang kafir itu masuk neraka. Lah kula niki termasuk orang kafir. Jadi malaikat, oh ngono ta. Ya kila dakhulul abwaaba jahannam. Lah ngono ya silakan kamu masuk nang neraka jahanam, pilih pintu mana yang kamu pilih. Memberutuk Pak Bu. Fabi sal mutakabirin, tempat itu adalah yang paling jelek bagi orang-orang yang mutakabirin, membanggakan diri, orang yang sombong. Sombong niku duduk bajune apik ngeten, terus sepatune apik niku sombong mboten Mbak Bu. Saiki lek wong nyekel bajune, waduh rek bajune apik sombong mboten ngoten. Sing diarani sombong itu terus Rasulullah batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran. Jadi tidak mau diberi bener iku gak gelem, dijak bener gak mau. Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas niku lek bahasa Jawa namanya menceketerkan manusia, napa? Meremehkan manusia. Iku sombong. Kayak gini neraka. Digiring, mereka digiring ke dalam neraka. Ke dalam neraka jahanam dalam keadaan paling buruk dan rupa yang paling jelek. Diseret atas napa? Muka mereka. Terus mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya. Loh. Terus? Dan paling sesat jalannya. Jalannya sesat, tempatnya buruk. Pak Bu, api neraka niku ya, menurut hadis riwayat Tirmidzi
Terus Rasulullah ngeten. Adab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah 2 butir bara api di kedua telapak kakinya dan yang dapat merebus otaknya. Napa niki? Bara api kerikil Pak Bu. Dekek sikile, plek situk, plek. Putuke. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari 70 bagian api neraka. Artinya panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Aduh beratnya nggih. Ya Allah, jangan ada yang cita-cita masuk neraka, temenan Pak Bu. Temenan. Loro niki. Nggih. Jangan ada yang cita-cita masuk neraka. Tapi orang enggak cita-cita mengejar neraka ono Bu, Pak. Halo. Enggak terasa dia mengejar neraka. Contoh, kalau tutuno. Nah ini. Langsung di Quran itu Allah menyatakan begini. Di Quran surat niki 104. Napa munine? Wailul likulli humazatil humazah. Niku ayat pertama ya, surat 104 ayat pertama. Nggih, sampean tingali. Puna. Dah. Sekarang sampean terjemahkan. Kecelakaan bagi setiap pengumpat laki pencela. Ngetes pengumpat. Ngumpat orang, mencela orang. Itu kadang-kadang muncul Pak Bu, karena mengumpat itu wong-wong diumpati, wong dicelai, ben ora nyedek. Soalnya apa? Duwe bondo yang diberikan oleh Allah. Alladzi jama'a mala wa adada. Nilai. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Harta dihitung-hitung, dikumpulno wis dadi akeh. Kuatir, nggih. Engko wong padha mara. Dulure diumpati, koncone dicelai. Akhire wong gak wani Pak Guru. Ngoten niku. Iku kalau kena harta nggih. Bapak Ibu sekalian, maka endingnya apa? Endingnya itu terus Allah ngeten di ayat 4. Kalla la yumbadanna fil hutama. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Yo. Dianggap bahwa harta itu akan mengekalkan. Allah mengatakan tidak itu. Hartamu itu tidak mengekalkan itu, enggak akan mengekal kamu dengan hartamu. Kamu tinggal semuanya. Nanti kamu akan diancam oleh hutama. Hutama itu neraka, Pak. Kan neraka hutama itu. Wa ma adraka mal hutama. Dan tahukah kamu apakah hutama itu? Oh, ini loh tak duduno hutama iku narullahil muqaddah. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tatoli'u alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi amadi mumadada. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bon, niki wau awale ayat niki. Wong lapo? Suka mencela, suka mengumpat. Itu walaupun dia tidak menyatakan saya daftar, itu sudah terdaftar, Bapak. Walaupun saya tidak mengatakan, saya daftar neraka hutamah, ndak ada ngono, sudah terdaftar. Kenapa? Karena dia suka mengumpat, karena dia suka mencela. Aduh berat tak Bu? Ya Allah, neraka niku lho, terus Rasulullah 70 kali lipat panas api di dunia.
Subhanallah. Awake dhewe goreng iwak asin ana apa? Iki lho ana banyune kecetat titik ngono, ceryet ngono nang ngone muka jerit-jerit to, Pak Bu. Pemene kesokan wajan sing ana minyake. Iku lho 1/70 api neraka. Bagaimana api neraka? Nah, mungkin pandangannya ngene lho, ya mesti ajur Pak Bu. Walaupun ajur lho gak mati. Iku sing gak enak. Lek ajur mati sekaruan ndang wis. Iki lho ajur gak mati. Lah ya berat to Pak Bu. Nggih ya? Masyaallah. Siapa penghuni neraka niku? Niki. Terus Rasulullah. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya loh. Jadi gak wong kafir tok. Dan orang yang berjalan dengan sombong. Loh gak kafir Pak, gak kafir tok iku. Sombong terhadap orang lain. Terus menumpuk harta kekayaan dan bersifat kekir. Ya iku sing calone. Loh. Adapun penghuni surga, rakyat yang lemah yang beriman yang selalu dikalahkan itu penghuni surga. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad. Maka Bapak Ibu sekalian kalau melihat hadis ini, wong masuk neraka niku pada umumnya kan orang mengatakan ini. Kamu munafik masuk neraka, kamu kafir masuk neraka, kamu syirik masuk neraka. Lah ngoten ta? Nggih. Tapi nek kene gak ono kalimat ngoten. Sapa sing prilakune elek, akhlake elek termasuk masuk neraka. Walaupun dia tidak kafir, kalau ditimbang banyak eleke masuk neraka. Makanya jarine wong kafir ngene. Aku lho masuk neraka iki paling utawa gak wong kafir nggih. Wong iman, tapi ngomong ngeten. Muni Islam, wong Islam muni ngeten. Aku paling masuk neraka gak lama. Paling 3 dina atau sak minggu lah. Ono sing muni ngoten. Soalnya apa? Aku lho ya kadang-kadang ya melok salat tarawih, ya kadang-kadang melok salat riyaya. Ya kadang-kadang jamaah barang. Paling yang mlebu neraka ya gak apa-apa, tapi mek pirang dina ngono ae. Nggih. Ono wong model ngoten iki, Pak. Langsung Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah. Ya Rasul, kandhanono wong iku. Kandhanono. Lah ayat ini ku di surat 2. Nggih. Di surat 2 ayat 80. Kandhanono ya Rasul. Niki. Surat 2 ayat 80. Nah, di situ disebutkan bahwa orang mengatakan bahwa dirinya nanti masuk neraka itu gak lama dalam pirang dina ngono. Terus si ayat ngeten. Monggo. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Tuh. Terus kecuali selama beberapa hari saja. Ngoten Bapak. Alasannya, aku ya tahu poso barang kok ya wis tahu salat. Apa sing gak salat ngono? Aku lho biyen tahu syahadat. Terus masih gak salat tahu syahadat kan aku mlebu Islam. Ya paling mlebu neraka ya gak suwe-suwe. Beberapa hari saja. Ya Rasul, omong ngono wong iku. Wong iku omong ngono. Katakanlah, kul attakhatum indallahi ahda. Ngomong ngono. Sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Tuh. Fala yukhlifallahu ahdahu. Sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya. Am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Apa kon ngomong ngawur gak diketahui karepmu dhewe.
Oh gak ngono. Yang benar itu ialah bala mangkasaba sayi'ata. Sayi'ata wa akhatat bi khoti'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kandhane ngono ya Rasul. Bukan demikian. Gak ngono. Terus Yang benar ialah barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. nggih. Mereka kekal di dalamnya. Oh, Pak Bu. Jadi wong sing akhlake elek ya jiwanya buruk tadi. Iku lek ditumpuk-tumpuk terus, terus bak. Nggih. Masuk neraka, Pak Bu. Bener. Lek wong kafir wis jelas masuk neraka. Tapi lek wong sing dosane akeh, bak. Nek meneh ditimbang dadak sing anjlok dosane neraka, Pak Bu. Wonten. Jadi enggak seperti dianggap itu. Nah kembali ke hadis ini. Maka Bapak Ibu sekalian, neraka itu macamnya siksa banyak. Banyak. Ini salah satu diantaranya ada 9. Ada 9. Tapi masih banyak ya. Macamnya siksa neraka itu ya apa modelnya? Kalau duduna pira loro ta telu. Sing pertama di surat 4 ayat 56. Coba ini. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Kafir jelas ini. Bi ayatina saufa nuslihim naro. Ulama natijah juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tujuannya apa? Liyadukul adaba innallaha kana azizan hakimah. Surat 4 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, Nggih. telah akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Oh, masuk neraka. Terus Setiap kali kulit mereka hangus, Pak Bu, wong 70 kali geni donya. Tek mari ngono. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Nggih, soalnya lek wis entek ngono kaya gak krasa, supaya krasa diganti lagi oleh Allah. Kulit baru. Tujuannya apa? Supaya mereka merasakan adab. Ngoten Pak Bu, gak leren-leren ngoten niku. Kemana ayatnya khalidina fiha abada. Masuk neraka itu selama-lamanya. Lalu Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. ya Allah ya Rabbi. Berat Bapak Ibu sekalian, masuk neraka berat sekali. Sekarang saja orang yang calon masuk neraka di alam barzah tidak pernah tidak nangis, tidak pernah tidak berteriak pagi siang sore malam, sedangkan orang yang beriman istirahat. Masya Allah, orang beriman istirahat dari segala kesusahan, istirahat dari segala kepayahan, istirahat dari segala fitnah dan seterusnya. Tapi orang yang tidak beriman hari ini sudah mulai dapat siksa yang tidak pernah berhenti sampai hari kiamat di alam barzah. Engko lek sedherek kiamat mlebu neraka, entek kulite, diganti maneh baru ben rasakno. Ngoten. Ah, contoh lagi nggih. Di sana diberi minum dari besi yang mencair, Pak Bu. Betul? Besi digodhog, di apa nih? Dipanasi nggih. Misalkan dipanasi 900 derajat Celcius. Jos. Besinya tadi jadi cair, Pak Bu. Ceduk ini kena. Karek nyitak, maunya dicitak jadi apa? Besinya jadi cair karena panasnya melebihi dari sekian ratus derajat. Katakan 1000 derajat misalkan. Ngono ku kok lek ana wong wis mlebu neraka, wis lara, njaluk ngombe. Masya Allah. Di surat 18 ayat 29. Njaluk ngombe wonge. Terus si Allah ngeten. Dan katakanlah,
kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oke, terus Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. oke, bebas kan? Terus Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. les kafir oh. Nek iman oh. Bebas, gak ada paksaan, ngoten. Terus Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. oh, baru Allah mengatakan, wes saiki aku nyediakno bagi orang zalim neraka. Neraka iku ngene, tak duduno. Terus Yang gejolaknya mengepung mereka. oh, dia tidak akan pernah berhenti di neraka itu. Terus Dan jika mereka meminta minum, lek njaluk ngombe terus ya Allah. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Yo entek, Pak Bu. Yo entek awake. Kayak minum kok cairan besi gerocok. Yo entek. Terus bagaimana rasa sakitnya? Mboten niku mboten leren. Wes muga-muga kula panjenengan iki selalu direksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup nyaman dengan hidayahnya, mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.